Saya yakin di antara kalian yang nonton video ini masih ragu sama kualitasnya smartphone dari brand itel yang satu ini. Entah itu mungkin dari segi durability-nya atau kualitas dari spek yang dibawa. Well, daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Di tangan saya sekarang ini adalah itel S23 Plus ya. Smartphone dari itel yang dirilis sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu. Buat harga di awal perilisannya sih dijual dengan harga 2,299 juta. Tapi kalau kalian beli waktu masa promonya, bisa dapetin smartphone ini dengan harga cuma di 1,899 juta. Plus bisa dapetin kepala chargernya nih guys, yang emang nggak tersedia di dalam box pembeliannya. Tentu aja dengan harga yang ditawarkan ya, itel S23 Plus ini tuh berasa sangat menggoda guys. Apalagi kalau kalian tahu nih, kalau itel S23 Plus ini tuh jadi smartphone pertama dengan layar Curve AMOLED yang dijual dengan harga hanya 2 jutaan aja. Nah, tapi nih yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah layar dari HP ini tuh beneran bagus? Jujur selama saya pakai HP ini tuh kurang lebih sekitar 3 bulan ya, walaupun emang intensitasnya itu baru semingguan ke belakang ya guys, karena ada banyak barang juga yang memang masih harus saya review. Layar Curve AMOLED-nya itu bisa kasih experience yang cukup baik semisal mau dipakai untuk nikmatin konten-konten visual. Dipakai untuk streaming video di YouTube, warnanya terlihat vibrant, objek gambarnya juga terlihat tajam ya berkat resolusinya yang udah Full HD+. Cuman untuk video playbacknya hanya sebatas di 1080p 60 fps aja. Jadi kalian nggak bisa tuh play video di resolusi 1440p apalagi yang 2160p-nya. Tapi ya biarpun begitu guys, layar dari itel S23 Plus ini lagi-lagi termasuk yang paling mewah di kelas harganya. Selain karena panel layar Curve AMOLED-nya, fitur keamanan sensor sidik jarinya pun udah ada di dalam layarnya guys. Harusnya malu sih ya kalau nantinya nih ada smartphone 5 jutaan yang pakai panel layar AMOLED tapi sensor sidik jarinya masih di samping sini guys, jadi bukan di dalam layarnya. Dari segi desain pun jelas ya, itel S23 Plus ini menawarkan sesuatu yang punya nilai atau kesan yang mewah guys. Bodinya terlihat tipis dengan bobotnya yang ringan juga, hanya sekitar 178 gram aja. Finishing back covernya juga dibuat matte yang ramah dari bercak sidik jari walaupun terlihat cukup glossy kayak gini. Dan build quality-nya yang berasa cukup solid meskipun untuk material bodi keseluruhan HP ini tuh masih berbahan plastik atau biasa kita sebut sebagai polikarbonat. Untuk di sisi atas smartphone-nya ini hanya ada tulisan desain by itel aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kirinya polosan aja, nggak ada apa-apa. Dan di sisi bagian bawahnya terdapat satu buah slot SIM tray yang cuma bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan 1 buah grill speaker yang sayangnya nih, selain jenisnya ini masih mono speaker aja, untuk port jack audio 3,5 mm-nya juga nggak tersedia di itel S23 Plus-nya ini. Jadi buat yang masih suka pakai headset yang jenisnya kabel gitu buat dengerin musik, fix kudu beralih ya ke headset yang tanpa kabel alias yang wireless kalau beli itel S23 Plus-nya ini. Lanjut kalau buat urusan performa, itel S23 Plus ini dibekali chipset UniSoC Tiger T616 ya. Untuk hasil pengujian benchmarknya bisa hasilin skor nyaris di angka 300 ribuan, yang mana memang selama saya pakai untuk kebutuhan ringan-ringan aja kayak main sosmed atau bernavigasi antar aplikasi gitu, ini udah berasa lancar tanpa adanya kendala. Dipakai main game juga udah lumayan bisa kasih experience bermain yang oke ya. Contohnya waktu saya pakai mainin game Mobile Legends di settingan grafis high dengan frame rate yang high juga, meskipun untuk FPS terasa nggak begitu stabil di 60 fps, tapi untuk rata-rata fps-nya bisa dapetin di angka 52 fps-an dengan beberapa kali terjadi frame drop semisal lagi war dengan banyak animasi skill yang muncul gitu. Kalau buat di game PUBG Mobile, sayangnya meskipun untuk settingan grafis smooth ultranya ini udah ter-unlock, tapi selama saya cobain main di settingan grafis ini nggak tahu kenapa ya, untuk fps maksimalnya hanya sebatas di 24 fps-an aja. Kalau normalnya sih mestinya di 40 fps-an ya guys, tapi ya walaupun untuk gameplaynya selama main berasa lancar tanpa kerasa ada frame drop, dengan rata-rata FPS kayak gini tuh ya bisa dibilang bakalan kerasa kurang nyaman lah semisal mau dipakai untuk push rank, apalagi nih kalau mau dipakai untuk kompetitif kayak buat turnamen gitu. Sayangnya padahal giroskopnya ini tuh udah hardware loh, nggak kerasa delay lagi. Tapi ya semoga aja ini cuma soal software aja ya. Jadi ya harapannya di update software yang berikutnya bisa dapetin performa yang optimal untuk di game PUBG Mobile-nya ini.
Nah, yang berikutnya waktu saya coba untuk mainin game berat Genshin Impact. Menariknya justru di game berat ini performanya berasa banget lumayannya nih. Lihat aja grafik ini. Selama saya mainin game berat ini lebih dari 60 menit, rata-rata FPS yang bisa saya dapat masih bisa di angka 28 FPS loh. By the way, abaikan grafik yang drop sampai bawah itu ya. Grafiknya bisa turun gitu karena posisinya saya lagi teleport untuk pindah lokasi. Jadi selama saya mainin game berat ini selama lebih dari 60 menit tadi, di settingan grafis defaultnya yaitu lowest 30 fps, feel-nya berasa nyaman ya. Dan untuk suhu body HP-nya juga terpantau cukup hangat aja, yang nggak sampai bikin saya nggak nyaman buat genggam HP ini. Overall sih, performa dari chipset UniSoC T616-nya ini tuh udah bisa dibilang mumpuni ya guys, kalau mau dipakai untuk kebutuhan ngegame. Tinggal dapetin update software-nya aja nih, supaya performa di game PUBG Mobile atau game Mobile Legends yang tadi bisa jadi jauh lebih optimal lagi. Oh ya, kalau ngomongin soal software ya, infonya sih, si Itel S23 Plus ini tuh dapetin jatah update softwarenya selama 2 tahun guys. Tapi belum jelas nih, 2 tahun itu untuk security patch-nya aja kah? Atau ya termasuk juga buat untuk update OS Android-nya. Karena kalau termasuk OS Android-nya, mestinya nggak lama lagi ya HP ini tuh bisa dapetin jatah update software ke Android 14-nya. Sebab untuk pertama kali kalian nyalain HP-nya ini, Itel S23 Plus berjalan menggunakan sistem Android 13 dengan tampilan UI dari Itel OS versi 13.0.0. Coba buat kalian yang mungkin tahu ya detailnya kayak gimana, bisa banget bantu jawab di kolom komentar yang ada di bawah. Lanjut, kalau untuk urusan daya baterainya, kapasitas daya baterai Itel S23 Plus ini tuh sebesar 5000 mAh ya, dan udah disupport juga sama pengisian daya cepat sebesar 18 watt. Jujur kalau ngelihat dari desain HP-nya yang tipis ini, kapasitas baterai 5000 mAh itu termasuk yang besar dan awet guys. Dipakai streaming YouTube 1 jam, baterainya hanya berkurang sebanyak 9% aja. Scroll TikTok 1 jam berkurang 8%, dan dipakai buat mainin game Genshin Impact tadi selama 66 menit, baterainya hanya berkurang sebanyak 26% aja. Tentu ini bakal jadi nilai tambah ya buat kalian yang mau beli Itel S23 Plus ini, karena selain desainnya ini yang menarik, untuk ketahanan daya baterainya juga bisa banget nih diandelin untuk dipakai seharian gitu. Oke, untuk yang terakhir saya mau bahas soal kameranya guys. Dibekali dua buah lensa kamera di belakang bodinya, yang mana lensa kamera utama beresolusi 50 megapiksel, lensa depth sensor 0,8 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 32 megapiksel. Buat kualitasnya sih sebetulnya emang bukan yang paling eye pleasing di kelas harganya ya. Tapi perlu dicatat nih guys, mengingat chipset yang dipakai Itel S23 Plus ini adalah dari UniSoC. Untuk hasil dari processing gambar dari setiap foto yang saya ambil, ini udah termasuk yang oke ya. Warnanya terlihat cukup vibrant, untuk dynamic range juga kelihatan lumayan luas, dan yang terpenting untuk detail setiap gambar yang ditangkap masih kelihatan jelas ya. Ya walaupun memang masih kurang konsisten aja, terutama kalau kalian gunain mode portraitnya kayak gini. Sementara untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai aja sendiri ya lewat beberapa sampel video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Itel S23 Plus nya guys, dan ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Tapi sebelum saya aktifin untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya. Ya kalau kita ngomongin soal stabilisasi gambar, tentunya ini nggak stabil ya, dan ini juga terlihat di preview layarnya. Cuman di sini saya sedikit emes ya soal dynamic range dari Itel S23 Plus yang pakai chipset dari UniSoC, karena yang sebelum-sebelumnya yang saya pakai dari brand-brand lain ya yang pakai chipset UniSoC itu untuk perekaman videonya nggak semenarik ini guys. Nah walaupun memang belum jadi sebuah kualitas yang terbaik di kelas harganya, tapi ini udah bagus banget loh menurut saya untuk sebuah chipset dari UniSoC. Nah, kalau untuk sekarang ini saya aktifin untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya, dan ini masih saya rekam juga ya di resolusi yang sama, yaitu Full HD 30 fps, karena itu adalah resolusi maksimal yang bisa kalian pakai di lensa kamera utamanya. Dan tentunya dengan stabilisasi gambar tambahannya atau EIS-nya, ini gambar jadi kelihatan lebih stabil daripada yang tadi guys. Nah, ini saya bawa jalan dengan langkah yang sama ya. Dan secara dynamic range juga ini menurut saya masih menarik, nggak ada perubahan. Cuman memang agak sedikit kurang aja di bagian detail. Kalau kalian perhatikan ya, di lantai bawahnya ini agak terlalu soft gitu untuk detail-detail dari conblocknya.
Nah, kalau untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya kayak gini, dan ini saya rekam di resolusi yang sama juga, yaitu Full HD 30 fps, dan ini adalah resolusi maksimal yang bisa kalian pakai di lensa kamera depannya. Dan kalau saya bawa jalan, lagi-lagi karena ini untuk fitur stabilisasi tambahannya ya, ini belum saya aktifin, jadi kelihatan goncang-goncang. Ini apa ya? Kayak ada cahaya ilahi gitu. Tapi ini masih, menurut saya masih lumayan menarik lah kalau misalkan kalian masih mentolerir ya untuk guncangan yang terjadi. Tapi kalau kalian nggak mau, masih kelihatan pengen stabil, kalian bisa aktifin untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya. Ya, sebagai pembanding, ini udah saya aktifin untuk fitur stabilisasi gambar tambahannya ya guys ya. Dan untuk catatan sedikit, kalau kalian aktifin fitur stabilisasi gambar tambahannya ini, untuk field of view gambarnya itu jadi lebih close up guys, terutama ke bagian wajah ya. Kalian bisa compare dengan sampel video yang sebelumnya. Dan kalau saya bawa jalan, tentunya karena ini stabilisasi gambar tambahannya aktif, ini jadi jauh lebih stabil ketimbang sampel video yang sebelumnya ya guys ya. Dan ngomong-ngomong, ini pastinya saya rekam di resolusi yang sama, yaitu Full HD 30 fps, karena itu adalah resolusi maksimal yang bisa kalian pakai di lensa kamera depannya. Ya, overall menurut saya untuk lensa kamera depannya ini untuk kualitasnya masih oke-oke aja ya, walaupun memang secara dynamic range kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh overexpose di mana-mana ya di bagian backgroundnya. Dan untuk kualitas perekaman audionya sendiri gimana menurut kalian? Apakah tertangkap dengan jelas atau enggak? Kalian bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi untuk kesimpulannya, kalau ada yang tanya apakah Itel S23 Plus ini adalah HP bagus yang layak buat dibeli, jawabannya adalah ya. Bahkan saya sangat merekomendasikan terutama buat kalian nih yang pengen ngerasain feel premium dari smartphone-smartphone yang dijual dengan harga 5 jutaan. Karena ya selain bisa ngerasain mewahnya pakai panel layar Curve AMOLED, kalian juga bisa nikmatin fitur-fitur mahal lainnya kayak sensor sidik jari dalam layar, lalu fitur Always On Display ya walaupun memang masih terbatas di 10 detik aja. Kemudian ada fitur NFC, bahkan nih fitur dynamic bar ala-ala brand buah-buahan puluhan juta pun kalian udah bisa ngerasain di smartphone yang harganya nggak lebih dari 2,5 juta ini. Ya walaupun memang masih ada sedikit kurangnya guys, karena layarnya ini masih sebatas di 60 Hz aja. Tapi tetap recommended kok buat kalian beli, kecuali kalian itu butuh smartphone dengan budget 2 jutaan yang bisa kasih experience lebih, terutama di bagian performanya. Ya saya nggak nyaranin lah kalau kalian mau ambil Itel S23 Plus ini. Tapi ya biar gimana pun keputusan akhirnya tetap ada di tangan kalian ya. Yang pasti nih, kalau kalian berminat buat beli Itel S23 Plus ini, seperti biasa untuk link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja guys video review kita soal Itel S23 Plus-nya ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka, dan share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan tentunya sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya.